Nah, jadi dalam setiap lelahnya, dalam setiap capeknya, dalam setiap tertekannya, itu tetap ada alasan untuk aku tuh bisa tetap keep up the progress yang aku dari awal udah komitmen gitu loh terhadap setiap hal yang aku lakuin. Halo teman-teman, salam sehat, salam JMKI. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bernafas di tengah padatnya dunia perkuliahan. Nah, sebelumnya kenalin aku Ova yang akan menemani ngobrol santai kita hari ini. Dan tentunya aku nggak sendiri karena aku ditemani dengan narasumber kece kita yang pastinya udah nggak asing lagi. Halo Kak Ziza, apa kabarnya nih Kak? Halo Ova, alhamdulillah sehat dan luar biasa. Thank you banget ya Kak udah mau meluangkan waktu untuk sharing bareng kita hari ini. Coba Kak Aziza bisa menyapa audiens kita di kamera mungkin? Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Nah teman-teman, sedikit spill nih tentang Kak Aziza. Beliau ini aktif banget loh di organisasi dan lomba. Dulu pernah jadi bagian dari Pionir Papirus sebagai fasil, aktif di BEM, dan bahkan sekarang udah jadi deputi bagian eksternal. Nah, yang bikin aku salut tuh, di tengah kesibukan sebanyak itu, IPK Kak Aziza setahu aku itu tuh tetap bagus dan bahkan di atas rata-rata. Nah, jujur aku penasaran sih tipsnya apa? Oke, kalau aku sendiri ya teman-teman, aku selalu mencoba untuk melihat kapasitas aku itu sejauh mana. Jadi aku suka untuk memetakan kira-kira hal yang aku pilih itu sesuai nggak sih dengan passion aku, sesuai nggak sih dengan kemampuan aku. Jadi ketika aku menjalaninya, walaupun dalam keadaan lelah sekalipun, aku menjalani itu dengan spark yang aku rasakan dari setiap hal yang aku pilih untuk aku lakukan di sana. Jadi dalam setiap lelahnya, dalam setiap capeknya, dalam setiap tertekannya, itu tetap ada alasan untuk aku tuh bisa tetap keep up the progress yang aku dari awal udah komitmen gitu loh terhadap setiap hal yang aku lakuin gitu, Ova. Aduh, keren banget. Nah, aku pribadi kagum banget sama tipe-tipe kayak kakak yang aktif di mana-mana tapi akademiknya tetap aman. Karena biasanya mahasiswa tuh ada dua stereotip kak. Jadi kayak katanya kalau aktif organisasi nanti IPK turun. Tapi kalau misalnya ngejar IPK doang, akhirnya jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, kayaknya Kak Ziza mematahkan stereotip itu ya. Bisa dibilang masih belajar juga sih, Ova. Ya. Nah, dari proses yang tadi kakak udah sampein tadi, pernah nggak sih kakak tuh ngerasa capek atau ngerasa burn out gitu karena semua kegiatan itu numpuk di satu waktu? Oke, kalau aku sendiri ya mungkin sedikit cerita. Aku sendiri pasti seperti dengan teman-teman lainnya pernah merasa burnout, merasa lelah dengan kompleksitas kehidupan kita sebagai mahasiswa. Karena sebenarnya perlu kita sadari juga ya kalau aktivitas primer kita sebagai mahasiswa, utamanya di Fakultas Farmasi itu udah cukup kompleks dan bikin kita capek ya. Aku ngerti, Kak. Praktikum, kuliah dan lain sebagainya. Apalagi sebagai mahasiswa baru dulu juga pernah mengalami praktikum dan juga beberapa beban perkuliahan itu kan sangat berbeda dengan kita di SMA. Dan memang berat juga. Jadi ketika kita memilih aktivitas sekunder, misalnya organisasi, mencoba kompetisi, itu pasti akan membuat beban kehidupan kita tuh bertambah. Jadi pasti aku pernah di titik lelah. Jadi ketika aku lelah, aku mencoba untuk pertama ngevalidasi dulu kalau aku tuh lelah gitu loh, Ova. Karena aku sadari kalau kita ini semakin dewasa, semakin di lingkungan kita sekarang, kadang rasa lelah itu jadi kayak suatu hal yang blur gitu loh. Kita ada ketakutan untuk menyadari kalau sebenarnya kita tuh capek, kita itu tertekan, kita merasa tertinggal dari teman-teman, itu kan pasti perasaan itu akan selalu ada. Dan menurut aku penting juga untuk memvalidasi kira-kira lelah yang kita lakukan itu masih relevan nggak sih, aktivitas yang bikin kita lelah itu masih relevan nggak sih dengan tujuan kita. Kalau semisal dalam proses lelah itu ternyata kita lelah di hal yang masih relevan dengan tujuan hidup kita, maka hal tersebut bisa kita anggap sebagai privilege nih, Ova. Karena ketika kita lelah dalam melakukan hal yang masih dalam lingkaran tujuan kita, maka kita diberikan kesempatan untuk berkembang jauh dengan mimpi-mimpi kita. Jadi sekalipun kita ngelakuinnya lelah, kita ngelakuinnya takut, itu kita masih bisa menjalani hal yang bagian dari mimpi kita. Cuman ketika lelahnya itu ternyata udah nggak relevan dengan tujuan hidup kita, maka itu akan jadi suatu alarm nih untuk kita mengkalibrasi ulang kira-kira kita ini ngelakuin hal yang sia-sia atau enggak sih. Jadi jangan takut juga untuk keluar dari aktivitas sekunder yang bikin kita ternyata lelah, di samping aktivitas primer yang udah jadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah
mengenali diri kita sendiri, siapa kita dan seberapa jauh kita bisa menerima suatu kewajiban ataupun hak-hak yang ada di sekeliling kita gitu, Ova. Aku jadi dapat pandangan baru kalau ternyata validasi itu perlu ya Kak, Yes. untuk kita berpikir kayak apakah itu jadi sebuah privilege atau malah jadi sebuah hambatan di masa depan Ya, kita. benar banget. Nah, biasanya kalau misalnya kakak udah di titik yang capek banget, kakak itu tipe yang langsung istirahat atau mungkin merasa bahwa pengen lebih produktif lagi supaya melupakan rasa capek itu. Nah, oke. Kalau aku sendiri sih, aku akan lihat dulu kira-kira aku tuh capek di suatu hal yang bisa aku tinggalkan atau enggak gitu. Karena misalnya ya kita capek di hal primer kita yang akan menyangkut mungkin IPK kita atau mungkin eh, koneksi kita dengan orang banyak, misalnya kita di organisasi mengerjakan suatu kewajiban kita, maka kita nggak bisa ninggalin gitu aja. Kita harus tetap ngelakuin dulu, baru sampai pada akhirnya kita bisa take a rest di rutinitas kita. Cuman kalau semisal masih memungkinkan kita untuk take a rest dulu nih Ova, maka kita bisa loh kayak ngambil jeda dulu atas persetujuan dari orang-orang yang terlibat dalam hal yang kita lakuin gitu. Jadi usahakan sebaik mungkin kalau jeda kita tuh nggak merugikan diri kita dan nggak merugikan orang lain, dan buat jeda itu jadi efektif dan efisien. Dalam arti pilih benar-benar hal yang bisa bikin kita tuh benar-benar ambil istirahat gitu loh. Jadi kalau semisal kamu memutuskan untuk mengambil waktu untuk jeda, maka jangan sambil ngerjain hal yang lain gitu. Jadi benar-benar jadiin itu suatu jeda yang produktif, karena nggak hanya kerjaan yang perlu produktif, tapi jeda kita tuh harus produktif, Ova. Jadi kita benar-benar rasa lelahnya terlepaskan dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan pikiran yang benar-benar restart gitu loh dari nol gitu. Nah, dari yang aku dengar, kakak kan menjelaskan kalau banyak banget aktivitas yang tentunya kakak lakuin, dan bahkan ketika jeda pun kakak melakukan jeda itu dengan cara yang produktif. Oke. Nah, dari situ gimana sih cara Kak Ziza untuk mengatur waktu sehari-hari kakak, misal dari organisasi, lomba, kuliah, bahkan even ketika kakak memutuskan untuk mengambil jeda tersebut? Oke, kalau aku sendiri biasanya ngambil sesuatu itu berdasarkan timeline aku juga. Jadi aku sendiri, aku juga yakin teman-teman pasti punya kayak misalnya to-do list atau punya kalendernya sendiri-sendiri, dan aku sendiri sih lebih merasa efektif ketika aku punya kalender nih Ova. Jadi dengan kalender itu tuh membantu aku kira-kira kalau aku misalin masukin agenda lomba di situ, apakah akan mengganggu tanggung jawabku di hal-hal lain yang aku pegang, ataukah ketika aku masukin aktivitas ABC itu bisa menambah produktivitas aku, atau aku cuma bisa menambah rasa lelah aja di sana. Jadi usahakan kalau kita menambah sesuatu apapun itu berdasarkan apa yang sedang kita ambil saat ini, gimana kita nanti bisa jalanin harinya, dan apakah itu tuh sesuai dengan tujuan hidup kita, apakah itu bisa bikin kita happy ngejalaninnya. Karena tadi aku udah mention juga, hal-hal yang bikin kita happy ketika kita lelah pun akan bisa bikin kita happy gitu loh, Iya, Ova. benar sih. Jadi misalnya aku sendiri ngerasa happy ketika aku bisa tetap keep up sama teman-temanku di perlombaan. Jadi walaupun aku ngerasa lelah, itu bentrok sama organisasi, sama hari-hariku biasa, aku tuh bisa ngerasain kalau lelahku tuh lelah yang worth it menurut aku sendiri gitu loh, Ova, gitu. Iya. Nah, dari yang kakak bicarain, pasti kan ada kan momen-momen dimana kayak bentrok antara tugas, ujian, atau bahkan dengan tanggung jawab kakak di BEM sebagai deputi eksternal. Nah, gimana nih cara kakak supaya memilihkah atau kakak mencari cara untuk supaya dua-duanya itu bisa terjalani dengan baik tanpa adanya mungkin selek satu sama lain gitu, Kak? Oke, kalau aku sendiri pasti ada juga pengalaman overlap. Misalnya dalam seminggu itu aku harus mengisi panggilan Master of Ceremony, aku harus di satu sisi aku juga harus ngerjain proker aku yang terus berjalan, tapi juga mungkin ada aktivitas primer aku di perkuliahan. Jadi gimana cara aku menjalaninya? Pertama, pastikan sebelum hal itu benar-benar bentrok, di awal kita itu harus seleksi gitu loh. Jadi nggak hanya organisasi atau kompetisi yang bisa menyeleksi kita, tapi kita juga harus punya sistem seleksi dalam diri kita sendiri untuk memastikan kalau setiap hal yang kita lakuin nanti ketika pun bentrok itu tuh akan jadi suatu hal yang menambah value diri kita. Jadi karena pasti
akan ada bentrok Ova dalam apapun hal yang kita lakuin, karena memang farmasi itu kan padat banget ya timelinenya. Jadi pasti akan bentrok. Jadi pastikan bentrok kamu tuh adalah bentrok yang membuat hidup kamu itu value-nya bertambah, baik itu dalam aspek apapun sebenarnya. Kalau itu sesuai dengan visi hidup kamu, so do for it gitu, dengan lelahnya, dengan takutnya, dengan capeknya, dengan bentroknya. Jadi menurut aku nggak masalah banget ketika menemui bentrok dalam hidup kita atau overlap kegiatan. Dan selama ini pun aku mencoba untuk bikin bentrok yang kayak tetap ada jedanya gitu loh buat diri aku. Jadi bikin jadwal itu sespesifik mungkin dalam satu hari, buat versi produktif kamu sendiri, jangan compare itu dengan siapapun, karena setiap orang tuh punya versi produktifnya sendiri kan. Dan kalau aku sendiri mungkin tipe orang yang suka mengisi hari aku dengan ketemu orang banyak. Jadi ketika pun dalam satu hari itu bentrok Ova, ketika aku tetap ketemu sama orang-orang yang menambah energi aku merasa bahwa hari itu tuh worth it untuk aku jalanin dengan segala capeknya, karena pasti di suatu hari nanti kita akan dapat waktu istirahatnya, jatah istirahatnya tersendiri. Jadi kayak manfaatkan selagi kita punya kesehatan, selagi kita punya privilege untuk ketemu orang-orang, maka do for it gitu. Nah, dari yang aku dengarkan dari tadi, kakak kan suka bertemu dengan orang banyak. Yes. Nah, dari tadi kita juga membahas tentang bagaimana organisasi itu berjalan. Sebagai seorang deputi eksternal dan sebagai seorang mahasiswa biasa, menurut kakak, sekarang itu kan banyak mahasiswa yang takut untuk join organisasi karena dengan alasan bahwa mereka itu introvert, Kak. Jadi mereka ketika udah bertemu dengan banyak orang itu menguras energi mereka. Nah, menurut kakak penting nggak sih mahasiswa itu untuk ikut organisasi? Oke. Kalau menurut aku suatu pemilihan organisasi itu jadi penting ketika itu linear dengan visi misi hidup kita, Ova. Kalau semisal ada beberapa hal atau banyak hal yang bisa difasilitasi oleh organisasi tersebut yang sesuai dengan visi hidup kita, maka itu menjadi krusial. Tapi sebaliknya, kalau semisal di organisasi itu ternyata kita nggak menemukan value yang relevan, maka hal itu jadi bisa kita tinggalkan. Jadi sebenarnya pilihan untuk berorganisasi atau enggak itu tergantung kepada visi diri kita. Jadi aku bisa mendefinisikan itu menjadi dua alasan nih, kenapa organisasi itu penting buat aku. Yang pertama, ketika aku merasa di organisasi itu aku bisa dapat benefit yang akan menunjang karir profesional aku di masa depan. Misalnya aku tuh pengen loh jadi farmasis yang bisa terkoneksi dengan profesional, dengan praktisi, dengan akademisi, jadi farmasis yang bisa melakukan fungsi advokasi dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang, maka aku akan mencoba kesempatan organisasi yang membuat aku bisa melatih skill itu di masa sekarang. Jadi ketika kita memilih untuk berorganisasi, maka pilihlah organisasi yang sesuai dengan visi hidup kamu di masa depan, atau mungkin nggak apa-apa juga di jangka pendek sekarang, kayak kamu tuh pengen achieve skill apa sih dari organisasi itu. Jadi usahakan ada manfaatnya. Kedua, alasan lainnya mungkin bisa jadi alasan yang kuat untuk ikut organisasi adalah ketika kamu nemuin kebahagiaan spesifik ketika kamu terlibat dalam program kerja ataupun benefit yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Misal, aku tadi mention aku suka ketemu orang, aku suka ketemu lapisan masyarakat yang beragam, misalnya kayak anak-anak, bapak ibu, atau lansia, makanya aku coba ikut organisasi yang bisa bikin aku dapat kesempatan itu. Misalnya aku join Departemen Sosial Masyarakat yang bisa bikin aku developing suatu program pengembangan masyarakat gitu. Jadi pilih antara kedua itu, yang tadi antara dia bisa bikin kamu develop skill untuk masa depan atau bikin kamu ngelakuin hal yang kamu suka. Boleh dua-duanya, boleh salah satu aja, tapi at least kamu menerima manfaat yang secara konkret dari join suatu organisasi gitu. Nah, dari kesibukan kakak sebagai organisasi tadi, tentunya perlu banget kan menjaga diri di tengah kesibukan. Nah, kadang tuh mahasiswa itu seperti yang tadi sempat kakak mention ya, kalau misalnya merasa bahwa capek itu nggak perlu divalidasi. Akhirnya mereka banyak nge-push diri mereka sendiri, sampai mereka lupa kalau ya dirinya itu adalah seorang manusia yang terkadang memang perlu divalidasi capeknya. Nah, kakak Zizah sendiri apakah pernah merasa burnout dengan seluruh aktivitas dan kegiatan yang kakak lakukan selama ini sebagai mahasiswa, sebagai organisasi, ataupun sebagai peserta dalam sebuah perlombaan? Oke, kalau aku sendiri pasti pernah ya merasa burnout, kayak mungkin tanda-tanda spesifiknya adalah kita mulai kehilangan minat untuk ngelakuin rutinitas kita mulai kehilangan kayak
kesenangan ketika kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh kayaknya kalau kita lakuin di hari-hari biasa tuh bikin kita senang gitu. Pasti pernah ada di situasi burnout itu, dan burnout itu tuh suatu hal yang sangat kompleks ya, kayak dia punya stresor yang sangat kompleks, baik itu dari rutinitas kita atau tantangan baru yang hadir di hidup kita secara tiba-tiba yang datang karena ya memang dengan bertambahnya usia tuh pasti akan semakin kompleks gitu tantangannya. Jadi aku pasti pernah mengalami burnout seperti dengan ya teman-teman lainnya gitu. Gitu. Nah, dari burnout itu dan pasti banyak waktu yang dibutuhkan kalau misalnya kita selalu meladeni burnout itu kan Kak. Apalagi Kakak jadwalnya pasti padat banget, dan gimana cara Kakak untuk menjaga kesehatan mental itu dan berusaha untuk keluar dari burnout itu agar kegiatan yang lain itu tetap jalan dan tidak mengganggu kewajiban yang harus Kakak lakukan. Oke, kalau ditanya tentang gimana caranya keluar dari fase burnout, aku sih sendiri selalu coba untuk di setiap fase hidup aku, dalam kelenggangan yang aku punya, aku coba untuk explore hal baru. Jadi kayak aku misalnya 1 tahun ini tuh aku harus mencoba beberapa hal baru gitu loh, karena dengan kita mencoba hal baru, kita maka akan terkoneksi dengan insight baru, dengan orang-orang baru yang bisa menjadi suatu elemen untuk bantu kita melepas kejenuhan kita di bidang yang lain. Dan lewat usaha itu juga aku jadi lebih jarang burnout daripada di tahun-tahun pertama kuliah, karena kan memang tahun-tahun pertama kuliah kan kita masih kayak menyeleksi gitu kan, mana sih sebenarnya yang cocok sama kita. Dan dengan semakin kita mencoba hal baru, maka kita akan punya peluang kesempatan untuk bertemu tempat yang cocok sama kita. Kita nggak akan bisa benar-benar menyeleksi mana yang cocok sebelum kita mencoba langsung kan. Jadi kalau kita burnout, jangan untuk stay dalam fase yang kita tuh tahu loh ini tuh bikin kita burnout kalau kita terus-terusan di titik itu. Jadi coba untuk explore situasi baru, explore kesempatan baru, dan jangan takut untuk bisa memulai setiap kesempatan baru yang ada di hadapan kita, karena memang kesempatan baru itu selalu bikin kita takut, dan ketakutan itu tuh menandakan kalau hal baru itu tuh cukup besar loh untuk kita perjuangin, untuk kita usahakan. Jadi semua orang tuh pasti punya takutnya masing-masing untuk coba hal baru, jadi kayak lakuin dengan takut, lakuin dengan ketidakyakinanmu gitu. Nah, dari itu yang aku dengar sih dari tadi mungkin secara eksplisit belum Kakak sebutkan secara langsung, Kakak tuh biasanya ritual healingnya atau mungkin me time favorit Kakak apa? Oh, kalau aku sendiri, karena tadi aku bilang aku tuh suka banget berinteraksi sama orang, maka salah satu alarm yang bikin aku sadar kalau aku tuh lagi butuh healing adalah ketika aku udah menghubungi teman aku kayak buat jalan-jalan atau buat kayak sekedar cerita. Karena aku sendiri tipe orang yang kayak bisa melepas penat aku dengan ngobrol sama orang-orang terdekat aku. Jadi penting banget untuk kita punya cermin-cermin positif di sekeliling kita, yaitu orang-orang terdekat yang kita percaya, orang-orang terdekat yang membangun hidup kita, yang bantu kita dapat feedback dari kelelahan kita, dari burnout yang kita alami, sehingga kita nggak terkurung dalam burden yang begitu lama gitu. Jadi aku sendiri sih suka menghabiskan waktu sama teman-teman aku, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, untuk sekedar diskusi terbuka terkait gimana sih cara cari solusi dari masalahku, dan begitu pula sebaliknya aku bantu teman aku untuk bisa keluar dari fase lelahnya gitu. Dan itu tuh harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin ya, karena jangan sampai ketika kita udah dapat jam efektif untuk ketemu teman kita malah nyambi kerjain lain. Biasanya kayak gitu ya, kita kayak bawa laptop kemana nggak bisa lepas gitu kan. Iya, sambil ngerjain. Iya, jadi lakuin tuh dengan benar-benar free gitu loh. Jangan jadiin itu suatu guilt baru ketika kamu ambil rest gitu. Jadi ambil rest seefektif mungkin, jangan melibatkan hal-hal yang kamu tahu bikin stres, tapi kayak kamu tetap bawa tetap melakukan itu di situ gitu. Nah, dari Kak Ziza kita banyak belajar ya kalau misalnya kadang tuh terlalu fokus ya terhadap sesuatu hal sampai akhirnya lupa dengan diri sendiri yang sebenarnya itu kita butuh istirahat, ya nggak Kak? Iya, betul banget Ava. Nah, dari itu kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang yang mungkin ini cocok banget untuk aku bahas sama Kak Ziza, yaitu lomba. Oke. Nah, karena jujur mahasiswa itu, terutama mahasiswa-mahasiswa awal yang aku perhatikan di sekitar aku tuh banyak yang sebenarnya punya potensi untuk ikut lomba, tapi tuh mereka sering merasa bahwa itu suatu ketakutan yang akhirnya membawa mereka untuk nggak berani mencoba hal baru sesuai dengan yang Kakak tadi sempat mention ya Kak, dengan rasa minder atau ya sekedar karena rasa takut gagal. Nah, dari yang
pengalaman kakak dulu pertama kali ikut lomba itu karena emang kakak berusaha memberanikan diri atau sebenarnya kakak itu kayak nekat gitu kak? Oke, mungkin kalau tentang pengalaman pertama tuh setiap fase tuh ada pengalaman pertama sendiri, ada SD ada pengalaman pertama, SMP ada, SMA ada, dan selanjutnya. Cuman mungkin aku cerita di SMA dulu ya. Jadi aku tuh mulai lomba yang bener-bener kayak serius itu di SMA. Di SMA itu aku ada salah satu lomba yang benar-benar masuk dalam lingkaran ambisi aku banget, yaitu bisa lomba di ITB pada saat itu di kelas 11. Nah, cuman pada kesempatan pertama itu apakah aku langsung berhasil? Jawabannya enggak. Jadi ya seperti layaknya kesempatan pertama pada umumnya tuh kayak adalah kesempatan pertama yang gagal, yang enggak sempurna, yang banyak kesalahan minor maupun mayor, dan itu sama sekali itu benar-benar normal lah, lumrah terjadi. Dan kemudian apakah kesempatan pertama itu bikin aku takut untuk coba lagi? Pasti iya, bikin aku takut karena aku merasa setiap hal yang aku lakukan tuh kayak aku mencoba untuk maksimal. Jadi ketika aku gagal itu kayak kena gitu loh. Ya kan, paham. Nah, cuman selama berjalannya waktu, ya pokoknya setelah aku berproses sedemikian rupa, itu aku baru dapat kesempatan untuk mewujudkan impian aku di kelas 11 tadi tuh baru tahun ini. Aku baru sampai ke ITB, baru lomba di di suatu hal yang aku tuh impiin banget sejak aku SMA. Jadi kesempatan pertama tuh nggak pasti akan ngantarin kita kepada keberhasilan pertama kita loh, tapi membuat kita semakin dekat kepada keberhasilan pertama kita gitu. Jadi setelah 3 tahun lamanya aku baru sampai ke mimpi aku yang udah lama banget gitu loh. Cuman kayak bahkan mimpi itu tuh terjadi ketika aku tuh bahkan udah nggak ingat-ingat lagi gitu loh aku punya mimpi itu. Tapi kayak ibarat kata kayak semesta tuh yang mendorong aku sampai ke titik itu gitu. Jadi bahkan aku sampai di titik itu ketika aku udah mulai shaping minat aku di mana. Jadi kan waktu aku di SMA kan aku belum punya minat spesifik kan, kayak yang penting asal lomba aja maunya di sini gitu. Cuman ketika aku datang lagi ke sana, aku udah kayak bener-bener mantep gitu loh. Oh, aku tuh bidangnya ini loh, farmasi loh. Aku tuh pengennya berkembangnya di sini. Dan ketika aku sampai di ITB pertama kalinya itu aku ngerasa kayak aku bener-bener bisa memaknai jatuh bangun aku sebelumnya gitu loh, setelah aku 3 tahun berdinamika sedemikian rupa sampai aku di titik itu gitu. Jadi pengalaman pertama untuk lomba, aku yakin setiap orang yang mau berpengalaman sedemikian rupa itu pasti punya pengalaman gagal pertamanya masing-masing dalam hidup. Jadi jangan pernah ragu untuk memaksimalkan kesempatan pertama apapun itu. Dan hal itu tuh gak cuma terjadi waktu aku lomba yang ITB itu. Jadi aku pernah juga dulu nulis paper pertama aku tuh di tahun 2023, yaitu waktu aku kelas 11 SMA kalau nggak salah. Dan aku waktu itu submisi ke Fakultas Teknik UGM. Dan apa aku berhasil? Jawabannya enggak juga. Aku baru kemudian sadar kalau ada loh aspek-aspek yang baru aku sadari ketika aku seiring berjalan waktu ikut lomba-lomba yang lain gitu. Baru kemudian aku submisi lagi dengan improve yang aku lakukan di tahun 2024, alias waktu aku udah masuk kuliah malahan. Dan aku submisi di tempat yang sama di Fakultas Teknik UGM, baru dapat kesempatan dapat penghargaan. Jadi melalui dua hal contoh itu tadi yang sebenarnya ada banyak banget yang di belakangnya yang aku nggak ceritain, ya itu cuma kayak bentuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kayak ya udah lakuin aja gitu loh, dengan segala takutnya, dengan segala gagalnya. Kayak kita nggak pernah tahu kapan titik mana yang bikin kita tuh bisa sampai di mimpi yang sebenarnya tuh udah lama banget kita pengen gitu loh. Kalau nggak kita coba. Nah, tadi Kak Aziza aja sebagai mahasiswa yang mungkin nggak menerka akan berada di titik sekarang, itu dulu pernah merasa takut ya Kak, akan penjajakan sebuah lomba gitu. Nah, menurut Kak Aziza sendiri, dari yang Kak Aziza lihat bercermin dari diri Kak Aziza dan mungkin di sekitar-sekitar Kakak, kenapa mahasiswa itu takut ikut lomba nih Kak? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya bisa memahami itu. Salah satunya ketika aku baca suatu penelitian, kayak sebenarnya hal itu tuh sangat didorong sama orientasi apa sih yang mendasari atau melandasi seseorang itu ikut serta dalam suatu, dalam hal ini lomba ya. Misal kalau orientasinya itu didorong kecemasan, maka dia akan takut untuk mulai mencoba. Dan kalau orientasinya itu ketakutan untuk gagal, ya maka dia juga akan takut gagal. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh memulai lomba itu tuh akan menentukan
apa ya, kayak rasa takut kamu, menentukan gimana kamu menjalani itu ke depannya. Jadi sebisa mungkin melandasi itu dengan niat yang positif juga gitu loh, kayak jadikanlah itu semata-mata niatnya kayak aku mau belajar nih, aku pengen nih ketemu sama praktisi atau akademisi yang bisa bantu aku untuk sampai di titik yang nggak tahu lah nanti ujungnya gimana gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai pressure di awal, jadikan itu sebagai apa ya, niat untuk belajar, untuk bertemu orang baru, untuk terkoneksi dengan teman-teman sejawat. Jadi jadikanlah landasan yang positif untuk memulai sesuatu. Jadi mungkin ketakutan kita untuk lomba itu bukan suatu hal yang apa ya, gimana-gimana, karena kayak pasti ada. Bahkan aku pun sekarang kayak memulai sesuatu tuh juga tetap ada rasa takutnya gitu loh. Misalnya kayak waktu aku waktu aku tadi cerita aku lomba di ITB itu kan aku sebagai delegates yang paling muda di antara teman-teman perwakilan lainnya. Jadi kayak teman-teman lainnya tuh ada dari 23, 22, yang aku di situ 24, dan kayak lomba yang aku ikuti mungkin sedikit TMI aja itu tuh industrial case. Jadi memang cukup apa ya, kayak belum terjamah oleh teman-teman yang masih angkatannya kayak aku gitu loh. Apalagi topiknya di situ adalah topik perkuliahan yang baru diambil semester 6. Jadi kayak aku pun tetap punya rasa takut gitu loh dalam setiap fasenya. Jadi waktu aku mau submisi papernya aku takut gak keterima, waktu aku finalnya aku takut ketemu teman-teman yang lebih jago daripada aku. Cuman kayak gimana cara kita merespon rasa takut itu adalah gimana kita bisa kayak menjadikan rasa takut itu sebagai suatu hal yang bisa kita atasi gitu loh. Misalnya kalau aku takut topik itu akan nggak relevan dengan apa yang udah aku pelajarin, ya aku coba untuk cari topik pembelajaran yang mungkin dari kakak tingkat yang udah dapat materi itu. Terus kalau semisal aku takut aku nggak bisa ngerjain paper itu, maka aku coba cari dosen pembimbing untuk bantu aku. Jadi cari hal-hal kecil yang bisa membantu setiap hal yang bikin kamu takut gitu. Oke, nah tadi Kak Ziza juga udah sempat mention gimana cara ngatasin rasa minder dan rasa takut gagal ya Kak dalam sebuah memulai hal-hal baru. Nah, aku pengen Kak Ziza sebelum menutup podcast ini memberikan tips gitu bagi mahasiswa yang ingin memulai lomba tuh, tipsnya apa aja dan gimana cara mereka untuk meningkatkan rasa peduli dan rasa bahwa lomba itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri gitu. Jadi jangan takut dengan pandangan orang lain, Kak. Oke, kalau aku sendiri pertama adalah sadari kalau semisal apa yang kita dapat sekarang itu adalah suatu privilege. Termasuk kayak ketemu teman-teman satu profesi atau suatu hari bakal satu profesi yang minatnya sama kayak kita, ketemu teman-teman yang mungkin punya dorongan untuk lomba di bidang yang sama, punya koneksi terhadap akademisi yang ada dari departemen yang begitu heterogen ya, dari unit 2 sampai 5 seterusnya. Itu kan suatu privilege banget, dan kesempatan untuk bisa mengakses media pembelajaran baik itu melalui perpustakaan dan lain sebagainya itu privilege. Jadi kayak ketika kita sadar bahwa semua yang kita punya ini adalah privilege, maka kita akan kayak terdorong gitu loh untuk bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin, karena kesempatan kuliah di major ini itu gak akan datang 2 kali. Kayak aku tuh selalu kayak ingat-ingat berapa lama lagi waktu yang aku punya, dan itu bikin aku terdorong untuk bisa memanfaatkan sisa waktu yang aku punya. Kayak let's say aku sekarang udah tahun kedua, mungkin waktu efektif aku tinggal 1 atau 2 tahun lagi. Jadi dalam rentang waktu itu aku mencoba untuk memanfaatkan privilege yang tadi aku mention sebaik mungkin. Privilege itu gak hanya tentang apa yang dari lahir kita punya, tapi juga apa yang ternyata kita bisa achieve sekarang. Kayak Ova sekarang bisa di Fakultas Farmasi, aku bisa di Fakultas Farmasi. Itu suatu privilege yang mungkin kita kayak gak sadar gitu loh. Kayak aku baru sadar kayak dulu waktu aku lomba-lomba awalnya kan aku mulainya dari yang nggak sesuai dengan major aku kan. Terus baru aku kayak sadar kayak aku kan di sini ya kayak dapat mata kuliah yang sangat didorong oleh dosen yang sangat berkompeten di bidangnya, dan aku merasa kayak sayang aja itu nggak dimanfaatkan jadi suatu hal yang akan berimpact untuk diri aku, atau mungkin solusi yang kita tawarkan dari kompetisi ini akan jadi suatu hal yang berpengaruh ke karir kita, berpengaruh ke masa depan kesehatan di Indonesia mungkin suatu hari nanti. Jadi sadari bahwa itu privilege itu sangat penting. Terus juga kalau aku sendiri sih coba hal baru sebanyak mungkin, karena tanpa kita coba langsung kita nggak akan bisa ngedefinisiin mana sih yang sebenarnya cocok sama minat aku. Pun aku nggak akan sampai di titik aku bisa
sampai di Bandung sebagai representasi UGM itu nggak serta-merta terjadi gitu loh. Aku udah coba banyak lomba yang sebenarnya bisa aku gagal, aku berhasil dengan sedemikian kompleksnya. Kayak aku tuh lomba di bidang di bidang yang nggak sesuai, misalnya kayak di lomba fakultas teknik, lomba visipol segala macam aku coba sampai di titik kayak kayaknya aku harus mulai shaping apa sih minat aku gitu loh. Dan aku ngerasa uh, aku cocok dengan bidang itu, dan bidang itu akan membawa suatu impact dalam hidup aku suatu hari nanti, karena mungkin aku pengen jadi praktisi, aku mungkin pengen jadi akademisi suatu hari nanti. Jadi ya coba hal sebanyak mungkin selagi kamu punya waktu gitu. Apalagi kayak teman-teman tahun pertama kan waktunya masih banyak banget ya. Jadi kayak apalagi liburan semester tuh menurut aku sangat cukup ideal untuk dipakai brainstorming sama teman-teman untuk kayak mulai ikut kompetisi, mulai gali ide, karena ada sumber yang sangat-sangat nggak terbatas di fakultas kita. Kayak kita punya sumber daya manusia berupa kakak tingkat yang sangat kayak insightful. Kayak kita bisa melihat kayak pola-pola seperti apa sih yang sebenarnya orang-orang itu ikutin gitu loh, kayak kompetisi seperti apa dan gimana caranya. Dan kita juga punya banyak fasilitas yang misalnya kayak ada departemen kekaryan prestasi, mungkin di CMKI juga punya, di Piogama punya, dan lain sebagainya, yang memfasilitasi kita terhadap akses informasi terhadap lomba. Jadi kayak hampir nggak ada alasan kita untuk menunda. Jadi coba itu dengan rasa takutnya, coba itu dengan ketidakpastiannya, karena setiap orang tuh pasti punya kompleksitas dalam kayak menghadapi suatu hal. Jadi kayak ya coba aja gitu. Nah, dari itu kita bisa simpulin ya, kadang yang bikin kita takut itu bukan kalahnya, tapi kadang takut kelihatan gagal, dan itu yang membawa kita akhirnya takut dan percaya diri kita akhirnya berkurang di situ. Nah, pertanyaan tersebut menutup podcast kita hari ini, dan gak kerasa ya karena ternyata kita udah sampai di penghujung sesi ngobrol hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Ziza udah sharing banyak banget pengalaman, cerita, insight, dan pastinya ini sangat relate terutama di mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang mungkin sulit untuk mengatur waktunya di tengah-tengah banyaknya laprak segala macam. Nah, dari pengalaman dan ceritanya Kak Ziza, jujur obrolan ini tuh bikin kita sadar kalau misalnya mahasiswa aktif itu bukan tentang kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa memilih suatu kegiatan yang bisa membuat kita tetap berkembang tapi tetap dengan jadi diri sendiri kita. Bener banget, Nah, Kak. terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak juga dari awal sampai akhir. Aku selaku moderator memohon maaf selama memandu acara apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Nah, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya teman-teman. Salam sehat, salam JMKI. Terima kasih semuanya. Terima kasih.